Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ricci dengan NIM 1911003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus keuangan ya, yaitu mengenai regresi linear berganda. Baik, poin pertama di sini yang akan saya bahas yaitu judul penelitian. Judul penelitian yang saya angkat kali ini yaitu pengaruh current ratio CR, debt to equity ratio DER, growth opportunity GO, tangibility TA, dan fund size terhadap profitability ROA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Dari judul dapat kita simpulkan ya bahwa di sini ada 5 variabel X, yaitu CR, DER, GO, TA, serta fund size. Lalu ada satu variabel Y, yaitu profitability, diwakili oleh variabel ROA. Kemudian periode penelitian saya ada 5 tahun ya, yaitu berjalan dari 2016 hingga 2020. Lalu yang kedua di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya buat menjadi 5 poin. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap profitability? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap profitability? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability? Lalu poin ketiga, tujuan penelitian. Di sini berhubungan karena rumusan masalah tadi ada 5 poin ya. Di sini tujuan penelitian kita buat juga menjadi 5 poin. Yang pertama, untuk menguji pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Lalu yang kedua, untuk menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap profitability. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability. Yang keempat, untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability. Yang kelima, untuk menguji pengaruh size terhadap profitability. Oke, selanjutnya poin keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama, manfaat praktis terbagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama, emiten pada Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, investor di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, regulator atau biasa kita sebut Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat OJK. Lalu manfaat yang kedua, manfaat teoritis. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengembangan teori ROA atau biasa kita sebut return of asset dan struktur modal. Lalu yang kedua, penelitian berikutnya. Selanjutnya poin kelima, hipotesis. Berhubung karena rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada 5, saya buat masing-masing. Lalu di sini hipotesis saya juga membuat menjadi 5 hipotesis ya. Pada hipotesis pertama, terdapat pengaruh current ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Baik, di sini kita perhatikan ya, yang menjadi kata kunci di sini yaitu pengaruh positif. Karena dia pengaruh positif, maka di sini garisnya berada di sebelah kanan dan angkanya juga positif ya. Maka
HI, betanya harus besar dari 0 ya, harus besar dari 0. Kemudian jika ada yang bertanya, mengapa di sini saya mencantumkan angka 1,667239? Angka ini saya dapat berdasarkan perhitungan rumus di Excel ya. Baik, kita langsung saja saya jelaskan di Excel ya. Pada Excel kita dapat menggunakan rumus sama dengan tin P, lalu buka kurung 0,05 di sini sebagai probability, lalu kali 2,69. 69 di sini yaitu DF. Bagaimana perhitungannya? Oke, akan saya jelaskan. Di sini seperti yang kita ketahui, rumus DF itu sama dengan N kurang 1 kurang K, N kurang K kurang 1 ya. Di sini seperti yang dapat kita lihat. Untuk variabel N-nya itu di sini N yaitu total emiten yang saya teliti ada 15 perusahaan ya. 15 perusahaan atau emiten. Lalu di sini periode yang saya teliti ada 5 tahun ya, 5 tahun. Oke, kita kalikan saja ya. 15 kali 5 dapatlah 75. Maka untuk N, nilai N di sini yaitu 75. Lalu untuk K di sini yaitu jumlah dari total variabel X yang saya teliti. Yang saya teliti tadi ada 5 ya, total variabel X ya, maka di sini 5. Lalu kita masukinlah saja langsung ke rumus DF sama dengan N 75 dikurang 5 dikurang 1. Maka dapatlah di sini hasilnya sama dengan 69 ya. 69. Baik. Langsung saja kita masukkan ke grafik ya. Makanya di sini saya buat 1,667239. Dan satu hal yang perlu kita ingat di sini, kalau positif ya di sini di sebelah kanan ya garisnya ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh negatif debt to equity ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Di sini dia berpindah ya, garisnya ke sebelah kiri ya. Dan ini angkanya juga berubah ya menjadi minus ya, minus 1,667239. Di sini HI-nya juga, HI betanya juga harus lebih kecil dari 0 ya. Kita lihat pada Excel. Di sini sama saja rumus yang saya menggunakan rumus tin P tadi. Sama saja jumlah emitennya yang kita masukkan karena ada 75 ya. Kita masukkan langsung ke rumus DF seperti tadi ya. 75 dikurang 5 dikurang 1. Dapatlah segini, hasilnya tetap sama. Hanya saja yang berbeda pada kali ini yaitu garisnya ya. Garisnya berpindah ke sebelah kiri dan angkanya juga berubah menjadi minus ya karena pengaruh negatif tadi. Di sini juga betanya juga harus lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya hipotesis ketiga. Terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability. Lalu hipotesis keempat. Terdapat pengaruh negatif tangibility terhadap profitability. Lalu hipotesis kelima, terdapat pengaruh positif size terhadap profitability. Baik, setelah menjelaskan kelima hipotesis, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini poin ke-6 yaitu model penelitian. Seperti yang kita ketahui, saya memiliki 5 variabel X, ada CR, DER, GO, TA, serta size, dan 1 variabel Y, profitability. Model penelitiannya seperti ini, dari X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, tangibility ke Y1, size ke Y1. Ya, beginilah model penelitiannya. Lalu, mengapa saya memakai
model penelitian persegi panjang di sini karena datanya bisa diukur ya. Makanya di sini model penelitiannya persegi panjang. Lalu selanjutnya poin ke-7, operasionalisasi variabel. Di sini variabelnya variabel ROA di sini sebagai variabel dependen ya. Di mana dia menggunakan rumus earning after tax dibagi total aset. Lalu di sini CR menggunakan rumus current asset dibagi current liabilities. Lalu kemudian DER total liabilities dibagi total equity. Lalu ada GO, tangibility, serta size menggunakan semua rumus yang ada di sini. Lalu skala pengukurannya itu menggunakan skala rasio ya, semuanya ya, menggunakan rasio. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah data deskriptif ya. Di sini saya meneliti 15 emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada 2 contoh emiten yang sudah saya buat data deskriptifnya ya. Di sini kita akan buat 5 lengkap ya, 5 tahun periode penelitian ya, 5 tahun dari 2016 hingga 2020. Lalu di sini juga mencakup 5X serta 1Y yang saya teliti tadi. Dan beberapa data laporan keuangan di sini seperti current asset, total liabilities, total equity, revenue, net income, serta fixed asset. Ini semua ada berhubungan dengan rasio yang akan kita teliti kali ini ya. Jadi akan ada data deskriptif seperti ini untuk 15 emiten yang saya teliti. Ini hanya 2 dari 15. Saya menginputnya ke semua ke dalam Excel ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan data di Excel ya. Excel ya. Di sini. Baik, kita sudah berada di sheet Excel ini. Sebentar. Oke. Pertama kita harus menyiapkan ya kode perusahaan ataupun emiten yang ingin diteliti ya. Kebetulan saya di sini mendapatkan data 24 emiten ya. 24 emiten yang saya dapatkan jatahnya di sini. Oke, kemudian kita akan pergi ke sheet share. Baik, di sini saya meneliti 15 emiten ya, 15 emiten dari 24 emiten. Mengapa? Karena ada beberapa alasan mengapa saya mengeliminasi beberapa emiten. Di sini list perusahaan yang sudah saya eliminasi ya, 9 dari 24 ya, maaf di sini harusnya 24. 9 dari 24 saham telah saya eliminasi di sini. Beberapa alasannya diantaranya karena perusahaan baru IPO. Di sini jika perusahaan baru IPO agak sulit ya kita mendapatkan laporan keuangannya. Ada beberapa tahun diantaranya kosong, bahkan ada yang disuspend ya oleh pihak BI ya. BI. Kemudian di sini alasan kedua karena perusahaan sektor perbankan. Dan yang ketiga karena perusahaan asuransi. Di sini perusahaan sektor perbankan ataupun asuransi ini masuk ke kategori finance ya. Perusahaan dengan sektor finance ini memiliki sistem pencatatan yang berbeda dengan emiten lainnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sektor perbankan ataupun sektor finance ini ke dalam data yang akan kita teliti. Jadi kita eliminasi saja. Oke, kemudian kita harus mencari, kita mulai dari subsektor kita cari terlebih dahulu. Kemudian share, capitalization. Oke, kemudian di sini price. Ya, untuk price di sini kita akan menggunakan harga closing ya. Kita bisa mencari harga closing emiten terkait di Yahoo Finance ya. Di sini kita akan mengambil harga closing di tanggal 31 Desember per akhir tahun ya.
Misalnya jika 31 Desember hari libur nasional ataupun hari libur hari Minggu, maka kita akan menggunakan ya satu hari sebelumnya. Di sini saya telah merekapnya dari 2014 hingga 2021. Mengapa saya data yang saya gunakan itu 2016 hingga 2020. Jadi data yang saya kumpulkan di sini cukup banyak ya, 8 tahun. Tapi data yang saya gunakan untuk SPSS dan SMPLS yang akan saya uji di sini 5 tahun ya, 2016 hingga 2020. Oke, selanjutnya di sini selain price, di sini ada fair, PBV. Ini sebenarnya akan mudah kita dapatkan setelah kita mengumpulkan beberapa data lainnya pada sheet di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan saja ke sheet balance ya. Baik, di sini ada sheet balance ya. Sheet balance. Pada sheet balance ini khusus ya untuk data-data neraca berkaitan dengan aset, hutang dan modal. Di sini ada cash dan cash equivalent, receivable, inventories, current asset, fixed asset, outer asset, total asset, current liabilities, long-term liabilities, total liabilities, total equity, paid asset. Ya, di sini kita bisa mendapatkan data-datanya melalui laporan tahunan ya, annual report ya biasa kita sebut. Selanjutnya kita akan beralih pada sheet income. Sheet income ini khusus untuk data-data laporan laba rugi ya, berkaitan dengan laporan laba rugi maksudnya. Di sini ada revenue, cost of revenue, expenses, other income, kemudian ada tax, gross profit, operating profit, serta net profit. Oke, sebelum kita beralih ya dari sheet income ke sheet ratio, sebelumnya akan saya jelaskan ya 2 poin penting yang menurut saya penting ya di sini. Pada poin pertama, pada saat input data yang ada 15 emiten ini, kita perlu menyamakan terlebih dahulu satuannya ya, semua satuannya, di mana di sini kasus kali ini saya menggunakan satuannya itu dalam jutaan rupiah ya. Saya samakan semua jutaan rupiah. Misalnya ada di laporan dinyatakan dalam miliaran atau triliunan, itu kita akan menyamaratakan semuanya menjadi jutaan rupiah. Lalu pada poin kedua, pada saat menginput data saya menemukan ya beberapa emiten atau perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya itu dalam bentuk USD. Baik, di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh perusahaan atau emiten yang menggunakan disajikan dalam bentuk rupiah ataupun USD. Jadi di sini dapat kita lihat di sini ada PT Adaro Energi Indonesia. Di sini dia dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Jadi ada juga perusahaan yang sudah menyajikan laporan keuangannya dinyatakan dalam jutaan rupiah, sudah dinyatakan dalam rupiah. Jadi dalam kasus seperti Adaro Energi ini, karena masih dinyatakan dalam ribuan dolar, kita harus konversikan ya ke rupiah. Bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Di sini kita akan menggunakan rumus kurs tengah BI ya, kurs tengah BI. Di sini saya akan sertakan rumusnya di sini, rumus tengah BI ya. Jadi rumusnya itu kurs jual
plus kurs beli, lalu kita bagi dua ya. Setelah kita bagi dua, ya itu saja. Harganya kita akan ambil harga akhir tahun ya, seperti price tadi. Kita akan mengambil harga akhir tahun, di mana per 31 Desember. Ketentuannya sama saja seperti tadi. Jika 31 Desember itu hari libur ataupun hari Minggu, ya sama saja hari libur ya. Intinya kalau misalnya hari Minggu, kita akan mengambil 1 hari sebelumnya. Jadi ya ini sudah saya rekap nih, dari 2009, 2010 hingga 2021 harga kursnya yang bisa kita gunakan dalam mengkonversikan ke dalam rupiah ya. Jadi sebenarnya untuk rasio sendiri dalam bentuk dolar harusnya tidak masalah ya, karena penyebut dan pembilangnya itu sama-sama dolar ya. Tapi karena kita akan menyajikan data laporannya itu ke rupiah nantinya, maka kita harus konversikan terlebih dahulu. Baik, kemudian kita akan beralih ke sheet ratio di sini. Setelah kita melengkapi sheet balance dan sheet income di sini, kita bisa menggunakan rumus-rumus pada Excel ya. Ini tinggal memakaikan rumus saja pada variabel di sheet ratio yang kita inginkan ya. Misalnya saja saya contohkan di sini pada variabel current ratio sini, current ratio atau CR. Ini kita tinggal memasuki rumus saja ya, yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Aset lancar dibagi utang lancar di sini ya. Atau kita menyebutnya current asset dibagi current liabilities ya. Kita tinggal tarikkan saja ke samping dan ke bawah. Tidak susah ya, tidak sulit ya. Ada beberapa yang tidak menggunakan rumus ya, seperti ini dividen. Kita harus mencari terpisah lagi ke dalam laporan keuangannya, annual reportnya ya, tiap-tiap emiten. Lalu di sini saya ada menandai warna biru di sini, ini sebagai tanda yang variabel yang akan kita gunakan nantinya ya untuk meneliti data di SPSS dan SmartPLS nantinya. Di sini ya kita akan mencari satu-satu, seperti di sini dari current ratio tadi, dividen, lalu EPS, earning per share, lalu BV, DAR, DER, ROA, ROE, GPM, OPM, NPM, DPR, GO, TA, serta size. Ya, setelah kita melengkapi semua data-data ini, maka kita sudah siap ya untuk meneliti datanya ke dalam SPSS dan SmartPLS. Untuk langkah selanjutnya akan saya jelaskan mengenai data deskriptif persiapan untuk ke SPSS dan SmartPLS-nya. Baik, selanjutnya akan saya jelasin ya pada bagian data deskriptif. Mari kita pindah saja langsung pada sheet data deskriptif ya. Di sini sudah terlihat, sudah saya pindahkan ya variabel X1, X2, X3, X4, X5, lalu Y1, totalnya ada 6 variabel ya yang sudah kita buat ya, teliti, yang akan saya teliti pada kali ini. Di sini juga kita lampirkan ya data 5 tahun periode yang akan diteliti, kemudian ada 15 emiten juga, 15 emiten untuk per variabelnya. Untuk data kita bisa mengambil ya pada sheet ratio ya, misalnya saja ini current ratio ya, kita tinggal ngambil current ratio di sini. Nah ini kita tinggal ambil aja sini, copy paste, pindahkan datanya ke sini semua. Untuk CR, untuk DAR juga begitu, GO juga begitu, TA, size, serta ROA ya. Semuanya setelah sudah dipindahkan ya data masing-masing variabelnya,
kita akan membuat sini rata-ratanya berapa, average tinggal di blok saja, kemudian standar deviasi, rumusnya STD tinggal di blok saja, kemudian max untuk mencari nilai maksimal kita blok saja, kemudian untuk cari min minimal tinggal blok saja semua. Setelah itu selesai sudah data deskripsi masing-masing variabel ya. Selanjutnya kita akan membuat rekapitulasi ya masing-masing variabelnya ke dalam tabel untuk 5 periode dan ini 6 variabel ya. Kita akan mengambil nilai rata-rata saja ya. Ini rata-rata, kita tinggal pindahkan saja datanya, copy paste saja ke samping. Di sini tinggal ditarik saja rumusnya ya masing-masing variabel. Setelah itu di sini kita juga akan membuat ya data deskriptif masing-masing emiten ya. Kebetulan saya meneliti 15 emiten, jadi di sini bakal ada tabel-tabel seperti ini untuk 15 emiten ya, masing-masing emiten satu tabel ya. Data ini misalnya pada emiten AALI di sini tabelnya itu mencakup semua variabel XY yang saya teliti. Untuk datanya bisa kita ambil langsung datanya di atas ini sudah kita pindahkan ya tadi dari sheet ratio ke dalam satu sheet ini data deskriptif ya. Jadi kita bisa tinggal ngambil di atas, tinggal copy paste saja di sini, datanya kita pindahkan. Di sini juga terdapat ya data laporan keuangan, di mana data-data laporan keuangan ini diperlukan ya untuk menghitung variabel-variabel ini. Kita lampirkan juga sekaligus ya di sini ada current asset, total liability, total equity, revenue, net income, serta fixed asset. Di sini kita bisa mengambil pada sheet balance serta sheet income ya. Kita bisa mengambil di sini, tinggal copy paste saja ke sini, pindahkan. Itu untuk variabel untuk emiten AALI ya. Di sini berarti harus ada 15 emiten ya. 15 emiten masing-masing satu ya. Untuk tabel. Sini saya telah menyelesaikan 15 emiten ya. Oke, baik. Setelah itu untuk selanjutnya kita akan membuat grafik ya per variabelnya ya. Di sini kita akan menggunakan tabel dari rekapitulasi dari semua variabelnya. Saya akan contohkan satu. Di sini ada current ratio. Nah, ini pengaruh CR atau current ratio terhadap return of asset atau ROA ya. Di sini kita tinggal pindahkan saja datanya ya. Di sini kita bisa buat grafiknya seperti ini. Di sini dapat kita simpulkan ya, setelah kita lihat grafik ini, yang merah ini adalah ROA ya, ini ROA, kemudian yang biru ini ada CR, current ratio. Kita bisa lihat ya di sini dari 2016 ke tahun 2017 ya. Ketika CR-nya naik ya, yang warna biru ini CR-nya naik, justru ROA-nya malah turun. Sebaliknya begitu, kita melihat dari 2017 ke 2018 ya. Jika kita lihat juga dari 2017 ke 2018, ketika CR-nya turun ya dari sini ya, 2017 ke 2018 turun, maka kita juga bisa melihat di sini ROA-nya malah naik gitu, justru berbanding terbalik ya. Nah, jadi ini kan jadi bertentangan ya, pertentangan gitu. Kita bisa simpulkan bahwa ini ada pengaruh negatif ya dari CR ke ROA, karena dia nggak sejalan ya. Harusnya kalau ada pengaruh positif, kalau dia naik ya yang satunya juga harus ikutan naik dong. Namun ini saling bertentangan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ya grafik lain. Saya akan contohkan satu lagi grafik. Di sini adalah contohnya pengaruh DER terhadap ROA ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada pengaruh positif. Mengapa? Karena ini kita lihat di sini ada yang biru adalah DER, yang merah adalah ROA ya. Ketika
SDR-nya mengalami kenaikan ya. Ketika mengalami penurunan di sini, maka ROA-nya juga turun di sini. Ini penurunan ya, sedikit, walaupun terlihat sedikit ya, ROA-nya juga turun. Namun di sini dari 2018 hingga 2019 ya, maaf, kita bisa lihat ketika DR-nya sedang tren naik ya, ini lagi tren naik, maka ROA-nya juga ikut naik gitu. Jadi bisa dibilang itu ada pengaruh positif di sana ya. Jadi itu saja pembahasan mengenai grafik ya. Selanjutnya kita akan membahas data ini. Kita akan berpindah pada sheet data final. Ini adalah rekapan dari data yang akan kita olah di SPSS ya. Saya sudah memindahkan, di sini ada 5 variabel. Dan ini adalah data yang kita ambil ya dari data deskriptif di sini. Yang kuning di sini adalah tahun 2016. Kita pisahkan yang per tahun. Kita ambil 5 tahun ya di sini. Yang hijau ini adalah tahun 2017. Nah, di sini sudah saya buat ya keterangannya ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan ya cara input data pada variabel ROA ya. Kita lihat di sini data deskriptifnya ROA ya, variabel ROA ya, ini tahun 2016 kita blok saja semuanya. Kemudian kita pindahkan ke data final. Di sini kita paste saja, paste value ya. Oke, 2016, kemudian 2017 ya. Kita tinggal kita blok lagi, pas lagi, paste value, kemudian 2018, paste, paste value lagi, kemudian 2019 ya. Pas di sini paste value, dan ini terakhir 2020 ya. Ambil saja datanya, blok dan paste value. Oke. Setelah terselesaikan semuanya di sini, kita bisa buat juga rata-rata, standar deviasi, max and min-nya di sini. Tinggal tarik saja semuanya ya. Ya, saya rasa ini sudah siap ya untuk kita olah ke SPSS ya. Selanjutnya akan saya jelasin ya bagaimana cara menginput datanya ke SPSS ya. Baik, selanjutnya akan saya jelasin ya bagaimana cara mengolah data yang sudah kita siapkan ini ke SPSS-nya ya. Pertama kita copy dulu ya emitennya ya, datanya copy, lalu kita pastekan ke SPSS ya, paste. Oke, setelah itu setelah sudah kita paste dan semua datanya, kita akan mengganti judul variabelnya ya. Ini variabel view, ini judul, kita ganti seperti ini caranya. Saya tunjukkan. Ini kita copy, lalu kita paste ya di sini ya, paste transpose ya, agar dia ke bawah begini. Lalu kita copy, pastekan ke sini. Oke, sudah ya. Selanjutnya untuk desimal, ini kita bisa seragamkan saja desimalnya ke 4 ya. Kita seragamkan semua ke 4. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini sudah ya, sudah kita ubah ya desimalnya ke 4 semua. Oke, angka selanjutnya kita bisa pilih di sini analyze, regression, linear. Setelah muncul ini tabel linear regresinya, di sini emiten, untuk emiten kita pindahkan ke cache label ya, cache label, lalu ROA sebagai variabel Y kita pindahkan ya ke ini kolom dependen ya.
Lalu ini ada CR, DAR sebagai variabel X-nya, semua ada 5 totalnya ya. Kita pindahkan ke independen ya. Setelah itu kita bisa pilih ini statistik ya di sini. Statistik di sini kita centang saja deskriptif, part and partial correlation ya. Lalu sini ada collinearity, diagnostic, lalu dimension, case wise, diagnostic, lalu all case, continue ya. Setelah itu sini ada plots, ini Z-grade kita pindahkan ke X, lalu S-receipt kita pindahkan ke Y, histogram kita centang, normal probability plot kita centang, lalu continue. Kemudian sini ada save. Pada residualsnya di sini ada unstandardized, kita ketik saja, lalu klik continue. Setelah semuanya sudah, 3 ini statistik, plot, and save ini sudah kita atur ya, kita klik OK saja. Sebentar. Nah, ini di sini sudah muncul ya res 1-nya, variabel barunya. Muncul variabel baru yaitu res 1. Res 1 inilah nanti yang akan kita lanjutkan pengolahannya untuk diabsolutkan dan kita learn-kan ya. Setelah itu selanjutnya kita akan ini ya, kita akan coba dulu yang pertama yaitu uji di Gletser ya. Baik, di sini kita akan pilih transform ya, transform compute variable. Baik, di sini kita bisa ubah ya target variabelnya menjadi ABS res Y ya, res Y. Oke, kemudian pada ini numeric expressionnya itu kita bisa pilih aja melalui sini function group ya. Kita klik arithmetic, lalu kita klik pada ABS, maka muncul begini ABS di numeric expressionnya. Lalu di sini kita bisa pilih unstandardized-nya, kita pindahkan saja ke sini ya, pindahkan. Oke, jika sudah kita klik OK. Sudah. Jadi di sini absolutnya sudah muncul ya, yaitu ABS res Y ya, ABS res Y. Kemudian setelah itu kita bisa kita lanjutkan ya ke uji part ya. Langkahnya sama seperti tadi, sini compute variable. Perbedaannya di sini, target variabelnya kita ubah menjadi len ya, ln, len. Lalu di sini numeric expressionnya kita hapus ya, karena ini akan kita isi dengan rumus baru di sini. Pada function group ini tetap sama, kita pilih arithmetic sama saja ya seperti tadi. Namun bedanya di sini, function and special variabelnya kita ubah menjadi len-nya. Ini kita klik 2 kali. Oke, setelah udah kita pilih di sini unstandardized residualnya, kita pindahkan ke sebelah sini ya. Seperti tadi kita pindahkan saja. Lalu karena harus dikuadratkan, maka kita pilih nih bintang 2 ya di sini ya. Kita klik 2 bintang. Lalu kita klik 2 ya, kuadrat 2 ya jadinya ya. Setelah sudah dipastikan semuanya, ini maka kita bisa klik OK. Oke, maka di sini kita bisa melihat ya variabel barunya sudah muncul ya, yang sudah diabsolutkan dan dilen-kan ya. Oke, setelah itu kita akan melihat ya output yang sudah dihasilkan ya dari yang kita input tadi, data yang sudah kita input tadi. Kita akan melihat uji normalitas data ya di sini ya. Bentar, kita lihat grafiknya ya, ini. Di sini kita bisa melihat ya grafik plotnya ya, normal plot, quick plot. Jika emiten yang ada di sini menjauhi grafik diagonal yang ada yang hitam ini,
Maka ini sudah bisa kita pastikan bahwa datanya itu tidak normal ya. Nah, ini kita bisa menilai dari grafik ini. Lalu untuk pastinya ya, kita bisa memakai kita bisa menguji normalitas data ini lewat sampel KS ya. Stepnya begini, kita pilih analyze, kemudian pilih non-parametric ya, non-parametric test, legacy dialogs, kemudian ini sampel KS ya. Setelah itu di sini untuk test variable listnya kita pilih ini ya, yang akan kita uji variabel y, maka di sini kita pilih ROA ya. ROA saja yang kita pilih, lalu kita pindahkan di sini. Setelah sudah yakin, kita masukin, klik OK. Nah, di sini sudah muncul data Kolmogorov-nya ya, one sample Kolmogorov test ya di sini ya. Dimana bisa kita lihat ya dari sini hasilnya, hasil tes statistiknya di sini 0,303 ya, dan sini signifikannya 0,00 ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi ya namanya ya. Uji autokorelasi di sini ada dua ya. Sebentar tadi, ini di sini ada dua. Yang pertama itu ada Durbin-Watson ya, ini Durbin-Watson, dan yang kedua itu ada Rantes ya, Rantes. Jadi untuk Durbin-Watson ini kita akan bandingkan ya nanti nilainya yang ada sini 2,012 ini yang akan kita bandingkan dengan tabel DU ya, tabel yang ada di tabel nanti DU. Oke. Kemudian setelah itu kita juga bisa pakai Rantes ya. Kita akan masuki uji Rantes ya. Stepnya begini, kita pilih analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, kemudian sini pilih runs. Untuk tes variabel listnya itu kita bisa pilih unstandardized residual ya. Ini kita pindahkan saja ya ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Nah, ini sama seperti Kolmogorov tadi ya, prinsipnya kita samakan saja ya. Kita harus melihat signifikannya. Di sini signifikannya hasilnya 0,726 ya. Prinsipnya sama. Kalau di atas 0,05 itu dikatakan tidak ada autokorelasi ya. Nah, di sini hasilnya di sini itu menunjukkan di atas ya, di atas 0,05 yaitu 0,726. Maka di sini tidak ada autokorelasi ya. Oke, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas ya. Kita dapat melihat dari grafik scatter plotnya di sini ya. Ini grafik scatter plotnya. Jika kita lihat ya, berdasarkan gambar, maka bisa kita simpulkan ada heteroskedastisitas ya. Ini karena pada gambar ini menumpuk ya, tidak menyebar dan membentuk pola ya. Selain dari gambar ini, kita juga bisa mengujinya dengan dua uji ya, yaitu uji Glasser dan uji Park ya. Pertama itu uji Glasser ya. Uji Glasser itu kita bisa di sini langsung saja saya contohkan di sini. Kita klik analyze ya, analyze lalu regression linear, kemudian ini variabel dependen ya, kita pindahkan ya dari ROA ini kita keluarkan, lalu kita masukkan nih ABS res y absolute, kita masukkan ke dependen. Oke, kemudian untuk yang sudah kita tentang di awal tadi ada 3 ya tadi ya, statistik, process, ini kita hilangkan tentangnya, bisa kita hilangkan saja descriptive, part and partial correlation, collinearity, diagnostic, oke, Durbin-Watson, case wise diagnostic, oke, kemudian klik continue, kemudian plot di sini Z-spread kita keluarkan, SVC kita keluarkan, histogram, normal probability plot, oke, klik continue.
Oke, di sini residualnya asal bebasnya kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik continue. Oke, setelah yakin semua ketiga ini sudah dihilangkan semua centangnya ya, kita klik OK saja di sini, klik OK. Nah, maka sudah muncul data yang sudah kita olah tadi. Nah, ini sudah muncul kan? Oke, kemudian kita akan melakukan uji part yang kedua ya. Uji part di sini akan saya contohkan langsung. Di sini kita klik analyze ya, lalu klik regression linear. Nah, di sini tadi analyze-nya kita pindahkan saja ya, kita keluarkan, kita ganti menjadi learn rest ya, yang sudah kita learnkan, yang sudah dikuadratkan tadi ya. Nah, jika sudah, tadi kan sudah kita hilangkan semua checklistnya. Jika sudah kita masukkan versinya, udah kita klik OK saja, klik OK saja. Oke, sudah muncul ini. Sebentar, ya ini dia dependent learn rest yang sudah kita uji tadi datanya ya. Baik, saya rasa itu saja untuk SPSS ya. Selanjutnya akan saya jelaskan ya hasil pengolahan data menggunakan SPSS-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya hasil dari pengolahan SPSS kita. Baik, dimulai dari yang pertama yaitu uji normalitas data. Di sini kita bisa melihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari diagram p-plot, lalu yang kedua dari Kolmogorov ya, Kolmogorov test. Pertama kita akan mulai dari sudut pandang diagram normal p-plot ya. Kalau dari gambar diagramnya sudah jelas ya, data-datanya semua menjauh dari garis diagonal. Ini garis diagonalnya ini yang warna hitam mulus ini. Maka bisa kita pastikan ya, dapat kita simpulkan dari diagram ini datanya itu tidak normal ya. Lalu dari Kolmogorov test ya, di sini bisa kita lihat ya dari sig-nya ya. Di sini hasilnya 0,000 ya. Prinsipnya begini, jika nilainya di bawah 0,05 maka dikatakan data tidak normal ya. Jadi bisa kita simpulkan dari Kolmogorov test ini bahwa datanya tidak normal ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas uji autokorelasi ya. Untuk uji ini kita bisa lihat dari dua sisi juga, yaitu dari Durbin-Watson, ini tabel Durbin-Watson, dan ini hasil Durbin-Watson menggunakan SPSS ya, dan juga kita bisa menggunakan run test ya di sini. Baik, kita akan bahas dari sudut pandang Durbin-Watson ya. Jika kita lihat dari Durbin-Watson, kita harus membandingkan terlebih dahulu ya hasil Durbin-Watson SPSS dan hasil dari Durbin-Watson tabel ya, dimana hasil yang bisa kita ambil ini dari kolom DU ya, kolom DU. Baik, pertama kita harus tentukan dahulu ya total dari emiten dan total tahun penelitian, dimana sudah saya jelaskan tadi di awal hipotesis ya tadi ya. Karena emiten yang saya teliti ada 15 emiten dan periode yang saya teliti ada 5 tahun, maka DU-nya di sini adalah 75 ya. Kita ambil 75 di sini, maka untuk DU-nya kita bisa mengambil 1,7698 ya. Di sini mengapa K5? K5 di sini adalah variabel X yang saya teliti. Kebetulan tadi sudah saya jelaskan variabel X saya adalah 5 ya. Lalu kita lanjutkan, kita harus membandingkan ya hasil dari Durbin-Watson tabel dengan hasil dari Durbin-Watson SPSS ya. Di sini DU harus lebih kecil ya, DU harus lebih kecil dari hasil yang di SPSS. Jadi di sini 1,769 harus kecil dari 2,012, lalu harus lebih kecil dari 4 dikurang DU ya, nilai DU 1,769 ya. Nah, dan setelah kita lihat ya di sini ya, ternyata hasilnya lebih kecil ya.
1,769 lebih kecil dari 2,012. Jadi bisa kita ambil ya kesimpulannya di sini, bisa kita anggap tidak ada autokorelasi. Lalu kita akan melihat dari sudut pandang rantes ya. Kita bisa menggunakan rantes. Prinsipnya itu sama seperti Kolmogorov tadi ya. Prinsipnya seperti ini. Bila nilainya di atas 0,05 maka dianggap tidak ada autokorelasi. Jadi bisa kita lihat ya di sini ya, pada rantes hasilnya 0,726 ya. Sedangkan jika kita menggunakan prinsip Kolmogorov tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan di rantes ini tidak ada autokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji multikolinearitas ya. Baik, saya akan bahas uji multiko ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel-variabel ini saling berhubungan ya, antara CR, DER, GO, tangibility, dan size ini apakah mereka saling berhubungan. Lalu bisa kita lihat ya untuk nilai PIV-nya di sini ya. Untuk nilai PIV, jika nilai PIV-nya ini lebih besar dari 10, maka dikatakan ada multikolinearitas ya. Bisa kita lihat pada hasil SPSS-nya. Jika kita perhatikan di sini, maka tidak ada ya variabel dari X1 sampai X5 itu yang nilai PIV-nya itu lebih besar dari 10. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan di sini, maka di sini tidak ada multikolinearitas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji heteroskedastisitas ya. Pada uji ini kita juga bisa melihat dari dua sisi ya di sini. Yang pertama dari diagram scatter plot ya. Lalu yang kedua kita bisa melihat dari uji Glasser dan uji Part ya. Pertama saya akan bahas dari sudut pandang diagram scatter plot ini. Bisa kita lihat pada gambar bahwa datanya ini tidak menyebar ya. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini ada heteroskedastisitas ya pada diagram scatter plot ini. Lalu bila kita melihat dari uji Glasser di sini juga sama. Kita lihat dari signifikannya ya. Kita lihat dari signifikan apakah lebih besar dari 0,05 ya. Ternyata setelah kita perhatikan hasil dari signifikan ini di uji Glasser ini tidak ada yang melebihi 0,05. Makanya maka dari itu bisa kita tarik kesimpulannya tidak ada heteroskedastisitas ya pada uji Glasser. Lalu selanjutnya pada uji Part. Pada uji Part sama seperti konsep uji Glasser tadi, kita bisa lihat pada signifikannya ya. Ternyata di signifikannya ada variabel size ya. Ada variabel size yang ternyata ada heteroskedastisitasnya. Dia lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti di sini ada heteroskedastisitasnya pada variabel size ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dari uji hasil SPSS ya. Uji hasil SPSS yang pertama bisa kita lihat di sini ada uji normalitas atau menggunakan KS tadi Kolmogorov Smimov. Di sini kita melihat dari signifikannya 0,000 di bawah 0,05 maka hasilnya data tidak normal ya. Lalu di sini ada uji kedua, uji autokorelasi. Di sini ada Durbin-Watson dan rantes. Di sini mereka juga keduanya tidak ada autokorelasi ya. Oke, yang ketiga ada uji multikolinearitas ya atau nilai PIV tadi. Jika kita lihat nilai PIV-nya tidak ada ya variabel yang nilai PIV-nya itu lebih besar dari 10, maka tidak ada multikolinearitas ya di uji multikolinearitas ini. Lalu pada uji keempat, uji heteroskedastisitas atau kita bisa menyebutnya uji Glasser ya. Di sini kita lihat dari uji Glasser ya.
Bisa kita lihat ya, X1 sampai dengan X5 pada uji ini signifikannya itu di atas 0,05. Kita lihat ya di sini ya, semua ujinya di atas 0,05. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini pada uji Glaser itu tidak ada data yang heteroskedastisitas ya. Oke, baik, selanjutnya sama, masih juga tetap diuji heteroskedastisitas, hanya saja ini uji part ya, uji part. Di sini kita juga melihat ya, untuk datanya jika dia 0,05 di bawah 0,05 maka ada heteroskedastisitas. Nah, kita di sini tadi melihat dari variabel size-nya ya. Di sini variabel size-nya 0,019 ya. Maka di sini kita bisa bilang hasilnya ada heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil uji hipotesis dengan SPSS ya. Di sini bisa kita lihat ada unstandardized, lalu di unstandardized ini ada konstanta ya, konstanta. Namun kita lihat di standardized sama juga ada konstanta. Namun di sini terbagi menjadi dua ya, ada model regresi dan uji model ya di sini ya. Pada model regresi bisa kita perhatikan ya di sini TF hitung dan TF tabel ya. Di sini ya saya cari TF tabel dan TF hitungnya saya cari menggunakan Excel ya. Di sini N-nya 75. Jadi untuk TF hitung kita bandingkan ya. TF hitung kita bandingkan dengan TF tabel, di mana di sini untuk variabel CR ya, untuk variabel CR atau current ratio itu nilainya lebih kecil ya, yaitu nilainya min 0,01 itu nilainya lebih kecil dibanding TF tabel ya, di mana nilainya 1,992. Karena nilainya lebih kecil, otomatis ya di sini hasilnya otomatis dia akan menambah daerah salah. Kemudian hasilnya akan menjadi tidak signifikan ya. Di sini seperti yang kita lihat hasilnya tidak signifikan ya. Lalu kemudian bisa kita lihat untuk variabel kedua yaitu DER. Di situ hasilnya hasil dari TF hitungnya min 0,018. Bisa kita lihat nilainya itu lebih kecil dibanding TF tabel, di mana nilainya 1,992, lebih kecil ya, maka otomatis hasilnya juga menjadi tidak signifikan ya, dan seterusnya begitu kurang lebih pembahasannya. Untuk X3, X4, X5 nya ya sama saja cara kita melihat tabelnya ya. Lalu untuk di hipotesis, pada hipotesis ini adalah apakah hipotesis yang kita harapkan di awal tadi ya, kita bisa isi di hipotesis awal tadi ke sini. Kemudian di sini ya kita perlu perhatikan ya perbandingan antara TF hitung, TF tabel, hipotesis, serta hasil ya. Saya jelaskan satu variabel ya di sini sebagai contoh, variabel CR ya atau current ratio. Bisa kita perhatikan ya, TF hitungnya di sini lebih kecil dibandingkan TF tabel. Sudah kita jelaskan tadi di awal ya. Maka hasilnya udah otomatis tidak signifikan. Itu yang pertama. Lalu kita harus melihat lagi apakah hasil TF hitungnya itu positif atau negatif. Baik, pada variabel CR ternyata TF hitungnya itu negatif ya. Di sini bertolak belakang dengan hipotesis yang kita harapkan di awal tadi. Yang kita harapkan di sini positif ya.
maka akan kita buat kesimpulan di sini tidak signifikan, hipotesis ditolak ya, karena dia negatif di sini tidak sesuai dengan hipotesis yang kita harapkan, maka hipotesis ditolak. Oke, selanjutnya saya akan merincikan untuk ke part X tadi ya. Kita lihat di sini ada der, kita lihat hasil di der ini tidak signifikan ya, hasilnya tidak signifikan. Lalu untuk T hitungnya negatif ya, hipotesisnya juga negatif, maka itu bisa kita buat kesimpulan hipotesis diterima. Lalu untuk variabel Go, itu variabel Go ini hasilnya tidak signifikan dan T hitungnya positif ya, kita bisa lihat 0,038 positif. Hipotesis yang kita harapkan juga positif di sini, maka hipotesis ditolak ya, ditolak. Lalu untuk variabel tangibility bisa kita lihat di sini hasilnya tidak signifikan. Untuk T hitung di sini adalah negatif ya, T hitungnya negatif 0,045. Lalu hipotesis yang kita harapkan adalah negatif, maka bisa kita buat kesimpulan hipotesis diterima. Lalu untuk variabel size hasilnya itu tidak signifikan ya. Lalu untuk T hitungnya positif ya di sini, dan hipotesis yang kita harapkan yaitu positif, maka bisa kita buat kesimpulan hipotesis diterima. Oke, pada uji model di sini ada dua ya, ada ANOVA dan adjusted R-square ya, adjusted R-square. Nah, di sini mengapa kita menggunakan adjusted R-square ya, adjusted R-square? Karena X yang kita teliti di sini ada 5 ya, X yang kita teliti ada 5, maka kita pakai R-square ya, itu hasilnya di sini min 0,057 ya. Maksudnya bahwa maksudnya begini, variabel CR, der, GO, tangibility, size itu dapat menjelaskan ya perubahan pada ROA sebesar 5,7% ya, minus 5,7%. Sementara sisanya itu harus dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain 5 variabel tadi yang saya sebutkan ya. Makanya bisa kita ketahui ya, bisa kita lihat kalau di model kadang itu ada tanda plus E ya, plus E itu berarti faktor-faktor lain ya, faktor-faktor lain. Baik, setelah semua ini bisa kita buat ya modelnya, yaitu Y sama dengan min 0,164 ya, 1,64, lalu kita kurang 2,239 E kurang 5, ini X1 nya, di sini CR, lalu kita kurang min 0,001, lalu tambah 0,0000 X3 nya ini, lalu kita kurang 0,072 untuk X4 nya, lalu tambah 0,012 untuk X5 nya ya. Begitu untuk modelnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini juga bisa membantu kita ya dalam menjelaskan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, pada slide sebelumnya. Di sini hasilnya tidak signifikan ya, hipotesis ditolak. Lalu di sini juga tidak signifikan ya, maaf di sini. Nah, ini hasilnya tidak signifikan, hipotesis diterima ya. Oke, selanjutnya pada pengaruh GO terhadap ROA itu tidak signifikan, hipotesis ditolak. Oke, selanjutnya pengaruh TA terhadap ROA ya, ini hasilnya tidak signifikan, hipotesis diterima. Selanjutnya pengaruh size ya, pengaruh size terhadap ROA, hasilnya tidak signifikan, hipotesis diterima. Oke, ini adalah
Selanjutnya kita akan membahas hasil uji hipotesis ya. Ini adalah bentuk hasil uji hipotesis, tapi bukan dengan tabel ya. Ini bukan dengan tabel. Bisa kita lihat ya di sini hasilnya ya. Di sini semuanya tidak signifikan ya. Tidak signifikan, kita bisa lihat di sini ya. Pada tabel sebelumnya. Maaf, sudah kelewatan. Nah, ini. Bisa kita lihat di sini hasilnya tidak signifikan semuanya ya. Oke. Makanya di sini saya buat garisnya merah ya, garisnya merah yang berarti non supported relation ya. Oke, jadi kurang lebih sama saja dengan yang tadi, cuman beda cara penyajiannya. Yang satu pakai tabel dan yang satu pakai gambar seperti ini ya. Baik, selanjutnya saya akan menguji data dengan SmartPLS di sini. Sebelumnya kita beralih dahulu ke data Excel kita ya. Ya, ini sebelumnya kita akan pakai data Excel sama seperti data yang kita pakai pada SPSS tadi. Kita kopikan saja ini datanya ya, semuanya. Kita kopikan ke sheet baru ya, sheet baru Excel. Di sini kita enterkan saja, kita copy paste di sini, lalu kita save as ya. Di sini kita harus save as, kita buat folder baru ya. Di sini kita buat folder baru. Sebentar, kita tentukan dahulu tempat penyimpanannya di sini. SmartPLS ya. Di sini kita namakan saja nama filenya PLS. Jangan lupa di sini harus kita pastikan untuk format datanya yaitu CSV ya, CSV atau comma delimited ya. Ini pastikan dahulu format datanya CSV ya. Setelah itu kita klik save ya di sini. Klik save. Kalau muncul notif seperti ini kita klik saja yes. Nah, setelah itu udah bisa kita lihat ya, kita lihat ini adalah sumber data yang akan kita pakai untuk ke SmartPLS nantinya. Oke, sekarang kita akan buka ya SmartPLS-nya ya. Buka terlebih dahulu aplikasi SmartPLS di sini. Kita klik di sini new project ya, project baru. Lalu untuk namanya kita namakan bebas ya, tidak ditentukan. Kebetulan di sini saya menggunakan nama saya sendiri ya. Di sini saya namakan PLSC dengan NIM 1911-003. Oke. Setelah sudah buat nama kita klik OK. Setelah itu kita double klik ya di sini ya, klik 2 kali untuk mengimpor data. Data yang kita simpan di sini tadi sudah kita simpan di sini. Ini adalah data yang saya simpan tadi dengan format CSV ya. Kita pastikan terlebih dahulu ya, ini formatnya sudah CSV. Lalu kita pilih, lalu kita klik open. Untuk format namanya itu bebas ya. Kita mau menamakan apa? Kita klik OK saja di sini. PLS kebetulan langsung. Kita klik OK saja. Kemudian kita kembali lagi ya. Klik lagi pada nama file di sini tadi. Klik lagi 2 kali. Ya, di sini kita sudah bisa ya menambah variabel ya, variabel Latin. Kita tambahkan sebanyak 6 buah ya. 6 buah. Setelah itu kita susun ya, agar kita bisa memasukkan indikatornya nanti. Kita susun rapi di sini 6 buah, sebanyak 6 buah ya. 5x serta 1y ya. Ini untuk 5x dan 1y, totalnya ada 6 buah.
Oke, kemudian setelah kita geser dan sudah kita rapikan menjadi seperti ini, kemudian kita tinggal tarik saja indikatornya ya, yang berada di sebelah kiri saya sini. Kita tarik saja yang indikator pertama CR ke variabel 1, lalu indikator kedua DER ke variabel latin 2, lalu ada GO kita tarik ke variabel latin 3, tangibility ke variabel latin 4, lalu size ke variabel latin 5, dan ROA ke variabel latin 6 ya. Setelah sudah kita masukkan semua indikatornya, kita rename ya satu persatu. Di sini variabelnya kita harus ubah namanya sesuai dengan ini indikator yang telah kita masukin di sini. KR current ratio ya, current ratio kita klik OK, lalu ini kita ubah nama menjadi DER. Oke, lalu variabel latin 3 kita ubah menjadi GO, lalu kita klik OK, lalu variabel latin 4 kita ubah menjadi TA ya, tangibility. Lalu yang kelima sini ada size ya. Lalu kita klik OK. Lalu yang variabel latin 6 kita ubah menjadi ROA. Oke, setelah sudah kita namakan masing-masing variabelnya, di sini kita bebas ya, kita boleh ganti panelnya, boleh kita ganti ke atas. Di sini kita ganti ke atas agar terlihat lebih rapi ya. Kita rapikan sedikit menjadi lebih rapi dia. Oke, yang ini kita ganti ke bawah ya, ganti ke bawah, dan ini ROA kita ganti ya ke sebelah sisi kanan ya. Oke, setelah sudah kita sesuaikan ya, ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya, tata letaknya bebas sesuai dengan senyaman hati lah kita mentatanya. Lalu di sini kita akan menghubungkan antar variabel ya. Kita bilang gambarannya itu seperti kerangka pemikiran di awal ya. Kita hubungkan dari CR ke ROA, dari DER ke ROA, GO ke ROA, TA ke ROA, lalu size ke ROA. Oke, sudah kita tarik masing-masing X1 ke Y1, X2 ke Y2, dan seterusnya. Ketika semua sudah terhubung, maka warnanya akan berubah menjadi warna biru ya, seperti yang terlihat pada layar laptop saya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan ya, di sini perhitungan. Lalu sini kita pilih algoritma PLS ya. Oke, setelah muncul begini ya, kita akan mulai perhitungannya saja. Kita klik mulai perhitungan, biarkan dia proses dahulu. Oke, ketika selesai begini, prosesnya sudah selesai begini, kita bisa ekspor ya datanya ke Excel. Kita ekspor, lalu kita klik mulai ekspor. Ya, di sini kita akan menamakan filenya menjadi 2 ya, karena kita akan mengekspor 2 file ya. Di sini saya akan menamakan, kita tambahkan 1 saja, lalu kita klik save. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah sudah ya, ya ini terbuka, ini dia laporan pertamanya. Kita minimize dahulu ya, karena masih ada langkah yang perlu kita lakukan belum untuk melihat laporan Excel-nya. Oke, balik lagi ke kertas kerja awal ya. Di sini kita akan melakukan perhitungan lagi. Di sini kita beda lagi, kita pilih sini bootstrapping ya, namanya bootstrapping. Lalu kita di sini akan mulai perhitungannya. Kita tunggu selesai prosesnya. Setelah selesai begini akan muncul ini muncul selesai. Kita akan ekspor ya, ekspor, lalu kita mulai ekspor, lalu kita rename menjadi file yang kedua ya. File kedua di sini saya buat kedua, lalu kita klik save. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, akan terbuka ya masing-masing ya. Ini adalah hasil dari laporan yang kedua.
kita akan buka laporan yang pertama ya. Di sini laporan yang pertama. Di sini kita bisa melihat ya, di sini dari kriteria kualitas kita bisa melihat volumarity statistik atau nilai V-nya. Di sini kita klik saja. Oke. Dari sini dari navigasi ini kita cari kriteria kualitas tadi. Lalu di sini nilai VIF. Di sini kita klik saja tampilkan ya. Klik tampilkan. Kita akan melihat nilai inner ya, nilai inner VIF ini, nilai inner. Lalu kita akan melihat di sini ya, ini dia nilai ROA-nya. Nah, nilai ini hasilnya akan sama ya seperti SPSS tadi ya. Kita lihat ya di sini nilai SPSS-nya yang tadi pada bagian uji. Ya, ini dia uji multikolinearitas ya. Kita lihat nilai VIF-nya sama. Kita contohkan saja satu variabel ya sini. Pada variabel CR di sini nilai VIF-nya 1,155. Ya, di sini kita lihat di sini 1,155 ya. Nah, di sini CR ya sama saja. Lalu kita coba percobaan kedua di sini DER ya. 1,049 ya. Kita lihat. Ya, di sini sama saja dengan SPSS ya, sama persis yang angkanya, tidak ada berubah. Lalu kita juga bisa melihat ya di sini di navigasi, kita bisa melihat hasil dari R-square kita tadi. Di sini ya R-square, kita klik tampilkan saja. Ya, ini dia R-square. Mengapa kita menggunakan adjusted R-square? Karena variabel X kita itu melebihi 2 ya. Variabel X yang saya gunakan ada 5. Dapat kita lihat di sini R-square-nya sama saja nilainya, yaitu min 0,057 ya. Selanjutnya kita akan melihat pada laporan kedua ya. Ini laporan kedua. Nah, di sini kita bisa melihat hasil akhir ya, di sini koefisien jalur ya. Kita klik tampilkan. Ya, ini dia. Sebentar saya rapikan terlebih dahulu tabelnya agar lebih mudah kita dalam melihat datanya ya. Baik, sudah saya rapikan di sini. Di sini ada sampel asli, lalu ada T statistik dan p-value. Perlu saya tekankan di sini. Data yang akan kita pakai pada laporan kedua ini adalah sampel asli, tes statistik, dan p-value. Oke, setelah semuanya sudah saya paparkan di sini laporan pertama dan laporan keduanya, saya akan membahas summary uji asumsi dengan Smart PLS ya. Di sini saya akan membahas sebentar. Mari kita masuk ya dari materi Smart PLS-nya, summary uji asumsi dengan Smart PLS. Bisa kita lihat di sini ya tadi bahwa hasil ujinya itu pada laporan pertama sudah kita inputkan ke dalam Excel ini laporan pertama tadi, nilai VIF-nya. Bisa kita lihat di sini bahwa semua nilai ujinya itu di bawah 10 ya. Maka hasilnya di sini tidak ada multikolinearitas ya. Baik dari X1 sampai X5 di sini semua ujinya tidak ada yang melebihi dari 10 ya. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir di sini yaitu hasil uji hipotesis dengan Smart PLS ya. Nah, saya tadi ada menyebutkan pada laporan kedua ya, ada 3 bagian yang akan saya gunakan. Ada sampel asli, tes statistik, dan p-value. Baik, kita akan bahas ke dalam tabel ini ya. Pada original sampel, kita akan ambil angkanya ya. Kita import saja, kita ambil saja datanya pada laporan kedua Excel tadi ya, kita masukin. Di sini memakai sampel aslinya di sini ya. Lalu untuk T hitung
hitungnya juga sama, kita ambil angkanya dari laporan kedua tadi, ya dimana itu T statistik ya. Lalu di sini ada T tabel dan hipotesis. Ini bisa kita ambil ya dari data SPSS tadi. Soalnya ini sama saja, kita akan menggunakan data yang sama. Di sini kita ambil saja pada data SPSS tadi ya. Oke, kemudian untuk kolom signifikan ya, kita juga bisa mengambil ya angkanya dari laporan kedua tadi, di mana itu adalah kolom p-value ya, yang saya sebutkan 3 bagian yang akan digunakan, sudah saya gunakan semua pada tabel ini. Nah, ini untuk hasil ya. Kita bisa bandingkan hasilnya ya, antara T hitung dan T tabel di sini. Ternyata tidak ada yang signifikan ya hasilnya ya, karena tidak ada nilainya yang nilai T hitung yang melampaui nilai T tabel ya. Di sini kita bisa lihat misalnya saja pada variabel CR itu T hitungnya 0,009, sedangkan T tabelnya 1,992. Jadi di sini hasilnya sudah otomatis tidak signifikan ya. Begitu juga dengan variabel X2, X3, X4 dan X5-nya, semuanya tidak ada yang melebihi T tabel 1,992 ya. Jadi kesimpulannya hasilnya itu tidak signifikan ya untuk kelima X ya. Lalu selanjutnya untuk uji model. Untuk uji model di sini sama saja, menggunakan variabel adjusted R² ya. Di sini hasilnya sama saja seperti SPSS tadi, yaitu min 0,057 ya. Ya, saya rasa begitu saja presentasi saya mengenai regresi linear berganda ya pada kali ini. Apabila ada yang lebih dan yang kurang, saya mohon maaf ya. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan mengenai regresi linear berganda, silakan teman-teman dapat menghubungi saya pada kontak berikut ini ya. Terima kasih.